Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus para alim ulama, para tuan guru, dan ikhwah sekalian, mirsa Khair TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di antara sekian hamba yang diberikan kesempatan untuk hidup di hari ini, kita yang masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan nikmat iman yang kita buktikan dengan menunaikan amal saleh, terkhusus menunaikan ibadah salat dengan menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 181 diriwayatkan oleh sahabat bernama Jundub bin Junada, berasal dari Ghifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Kunyahnya Abu Dzar, populer dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyampaikan satu hadis melihat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Indama istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na." Setiap kali Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, faqala, maka beliau berdoa, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur." Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah. Saya bersyukur, terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan hidup ba'dama amatana, setelah engkau tahan sementara nyawa kami. Jadi ada amata, ada ba'dama amata. Kalau amata itu artinya mewafatkan, selesai hidupnya. Tapi kalau diawali dengan kalimat ba'dama, itu artinya sementara ditahan. Ditahan sementara, diberikan lagi kesempatan untuk hidup. Kita menyampaikan pada Allah, ya Allah, mudah bagimu untuk mewafatkan kami dalam tidur. Tapi dengan nikmat darimu, engkau berikan kami kesempatan kembali untuk hidup sesuai dengan ajal yang telah engkau tetapkan. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki batas waktu kehidupannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai pada batasnya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk dimajukan atau dimundurkan. Tapi ingat baik-baik pesan ini. Nabi mengajarkan pada kita, setiap diberikan kesempatan kembali untuk hidup, wa ilaihin nusyur. Maka kita berkomitmen pada Allah, wa ilaihin nusyur. Nusyur itu dari kata nasyara. Yansyuru nashran, sifatnya nusyura. Nusyur itu artinya terpencar untuk kembali membawa bekal, menyebar untuk kembali membawa bekal. Jadi kalau anda yang tinggal di Lombok menyebar misalnya, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Bali dan sekitarnya, anda akan membawa bekal untuk balik lagi ke Lombok dengan bekal-bekal yang cukup banyak membuat anda hidup tentram. Itu artinya disebut dengan nasyara. Nasyara ahlu Lombok kharijal bilad liya'udu mazidan mathalan minat tazawud. Menyebar orang-orang Lombok keluar untuk pulang kembali membawa bekal yang berlimpah. Sifatnya disebut dengan nusyur. Nah, anda setiap bangun berjanji, wa ilaihin nusyur, kami sekarang akan menyebar, beraktivitas di muka bumi untuk mencari bekal terbaik sebelum kembali kepadamu ya Allah. Di setiap anda mengucapkan doa ini, anda berjanji kepada Allah bahwa di hari itu anda akan lebih baik daripada di hari sebelumnya. Karena anda akan cari bekal. Jadi mohon maaf, ketika kita bangun, mata kita mulai melihat. Bagaimana caranya sekarang kita diberikan kesempatan hidup di hari ini, mata kita cari bekal untuk kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang beriman yang baik, dia tidak akan pernah menggunakan matanya dalam rangka mencari bekal menuju Allah dengan melihat segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, mata kita akan ditanya. Quran surah 17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
Jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Karena pendengaran, penglihatan, dan apa yang kita pikirkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Maka hari ini kita harus mulai hidup kita. Mata kita mesti bermanfaat, cari bekal yang baik lewat pandangan. Telinga kita dengar yang baik lewat pendengaran. Lisan kita cari bekal yang baik lewat perkataan sampai ke ujung kaki kita. Karena itu Anda tidak akan pernah temukan dalam kitab manapun yang mengatur tentang aktivitas hidup kita kecuali dalam Al-Quran. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada seluruhnya. Alhamdulillah, subuh ini kita diberi kesempatan untuk menundukkan semua fisik kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dimulai dengan menunaikan salat. Saya mau berakhir dalam mukaddimah ini dengan memberikan ucapan selamat pada kita semua. Di antara sekian hamba yang hidup, kita yang diberikan kesempatan menunaikan salat subuh langsung berjamaah di rumah Allah ini. Ikhwas sekalian, bapak dan ibu, salat subuh itu di antara salat yang waktunya sangat diistimewakan dalam Al-Quran. Jadi semua salat, waktu salat dari mulai 5 waktu itu seluruhnya salatnya penting. Tapi ketika Allah menyebutkan rangkaian waktu yang 5 ini, Allah mengkhususkan salat subuh dengan keistimewaan tertentu dalam waktunya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78, paling kiri sebelah atas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Perhatikan kalimatnya. Aqimis salata liduluki syamsi. Tunaikan salat dengan benar. Lihat cara menerjemahkan ya. Tunaikan salat dengan benar sesuai dengan petunjuk aturannya. Ingat ada alif lam di sini. Hampir seluruh kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah itu menggunakan alif lam. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga, paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Al-Baqarah 43 wa aqimus salat. 45 wasta'inu bis sabri was salat. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Quran surah 11 ayat 114 aqimis salata tarafain nahar. Quran surah 17 ayat ke-78 aqimis salat. Quran surah 29 ayat ke-45 utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Quran surah keempat ayat 103 fa idza qadaitumus salat as-salah. Setiap yang menggunakan alif lam dalam kaidah bahasa Arab di ilmu nahwu, la alif lam itu ma'rifah. Ma'rifah menunjuk pada sesuatu yang khusus. Ada aturannya, ada ketentuannya. Jika alif lamnya dibuang, maka menjadi nakirah, umum, bebas. Lihat, kalau kalimat salat dalam Quran yang bermakna ibadah tanpa menggunakan alif lam, salat itu artinya Anda bebas menunaikannya. Mau cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, yang penting salat. Tapi ketika kalimatnya menggunakan alif lam, as-salat, artinya tunaikan salat sesuai dengan aturannya. Tidak boleh sembarangan, tidak semau Anda. Ada seorang sahabat di awal masa Islam, namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Kisahnya terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 744, disebutkan oleh Imam Muslim di hadis Muslim nomor hadis 397. Anda boleh buka kitab misalnya Subulus Salam yang paling dasar dalam kaidah fiqih, syarah dari Bulughul Maram, ya, Subulus Salam karya Imam As-San'ani. Anda buka jilid yang kedua, halaman 34 sampai 35, paragraf yang kedua paling kanan di pertengahan. Dikisahkan Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ma'na. Datang seorang lelaki Khalad ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid an-Nabawi. Dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Nabi di sisi yang lain. Jadi dia salat di sini, Nabi sisi yang lain. Tayyib. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala selesai salatnya salam ke kanan dan ke kiri, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia katakan assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, "Alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli." Waalaikumsalam warahmatullah. Balik lagi salat karena Anda belum salat.
Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marrat. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Thumma atan nabiyya faqala lahu mithla ma kan. Kemudian dia datangi Nabi lagi, Nabi mengatakan kalimat serupa. Balik lagi salat karena Anda belum salat. Faqala ya Rasulullah ma uhsinu ghairah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada apa yang telah saya tunaikan tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Ajarkan saya. Rupanya orang ini salat, salatnya dimulai dengan kalimat-kalimat, bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang belum sempurna belajarnya. Asal salat saja. Belum belajar dengan sempurna. Dia katakan, alimni, tolong ajarkan saya. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berkata pada orang ini, perhatikan kalimatnya. Idza qumta ila shalah. Kalau kamu salatnya ingin sempurna, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu. Begini caranya, diajarkan oleh Nabi. Awas, ini menunjukkan kata para ulama, benar tidaknya wudu seseorang, ini menunjukkan kebenaran salatnya. Jadi kalau wudunya sudah berantakan, pasti salatnya tidak akan maksimal. Orang yang tidak benar wudunya, kata para ulama hadis lewat hadis ini akan berdampak pada tidak benar salatnya. Karena itu ketika Allah menyebutkan ayat wudu, Allah sandingkan pembukanya dengan kalimat salat. Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Ketika Anda diminta wudu, salatnya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang beriman, kalau salat kamu ingin sempurna, sempurnakan dulu wudu. Basuh wajahnya dengan sempurna. Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat wudu dibuka dengan kesempurnaan salat? Karena orang yang sempurna wudunya akan berdampak pada kesempurnaan salatnya. Tayyib, famastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Tentukan arah kiblatnya dengan baik. Setelah itu apa? Diajarkan oleh Nabi dari boleh takbir sampai dengan salam. Ditutuplah dengan kalimat seperti populer kita dengar sekarang. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Nah, cara kita melihat salatnya Nabi itu yang disebut dengan aturan salat. Karena itu ketika Quran menunjukkan petunjuk cara salatnya Nabi, Masya Allah. Karena Quran firman Allah, kalimat yang paling fasih, huruf-hurufnya juga penuh dengan makna, maka semua makna tadi yang saya terangkan cukup oleh Quran digambarkan dengan 2 huruf, alif lam, as-salah. Lihat bagaimana Nabi menunjukkan. Quran cukup menunjukkan alif lam. Saya itu sangat cinta dengan Al-Quran. Saking cintanya saya keluar belajar, mendalami bahasa Arab untuk memahami bahasa Al-Quran. Itu Masya Allah. Tidak ada bahasa paling indah kecuali untayan-untayan kalimat Quran. Setiap hurufnya ada maknanya. Anda baca misalnya Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fih. Anda lihat terjemahannya. Di terjemahan disebutkan kitab ini. Padahal dalam bahasa Arab dzalika artinya itu. Dari mana dzalika itu diterjemahkan dengan ini? Ternyata kata dzalika di ayat itu singkatan dari 3 kalimat. Dza singkatan dari hadza. Lam, lamul bu'di, kaf, kaful khitam. Ketika Quran diturunkan, banyak orang ragu, bahkan menuduh Nabi. Ini cuma rekayasa Muhammad SAW. Gak ada, bukan turun dari Allah. Ini karangan Muhammad. Maka turun ayat, dza, kitab ini. Li, jauh, kaf, dari apa yang kamu bayangkan. Bukan seperti yang kamu tuduhkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Kalau tidak percaya, bikin semisal ini. Seperti apa yang kamu tuduhkan. Maka ayat 23-nya menantang mereka yang meragukan Quran untuk membuat yang semisalnya. Itu cuma menggunakan dzalika, dza, lam, kaf. Singkatan dari 3 kalimat, maknanya begitu padat. Nah, ikhwas kalian, bapak dan ibu, kita kembalikan pada ayat tadi. Tunaikan salat dengan benar. Dari mulai tergelincir matahari, liduluki syamsi zuhur. Asar. Ila ghasaqil lail, ila harful ghayah. Menunjuk pada tujuan akhir. Maghrib Isya. Ana sa'adzab al-yawm min Lombok ila Jakarta. Hari ini saya mau pergi dari Lombok ke Jakarta. Jakarta tujuan. Dari Lombok ke Jakarta. Mulai di Lombok, berakhir di Jakarta. Awas, harus paham betul dengan kalimat-kalimat ini. Saya beri contoh misal. Anda buka ayat wudu di Quran. Quran surah 5 ayat 6 paling kiri sebelah atas. Ketika Allah meminta kita membasuh tangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku, pakai ila. Ingat, wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Ini saya kasih rahasia subuh ini. Mohon izin saya berdiri. Jadi indahnya bahasa Quran dan hadis itu. Kalau meminta kita ibadah itu selalu menggunakan kalimat yang detil. Ini apa?
Tangan. Tangan itu bahasa Arabnya yad, yadun. Jamaknya aidi. Disebut tangan dari ujung sini, jari, sampai sini. Tapi dalam bahasa Arab punya perincian. Ini disebut kaf namanya, kafun. Yang ini rusghun, pergelangan. Yang ini sa'id. Yang ini mirfaq, jamaknya marafik. Yang ini katif. Jadi kalau saya sebut iyad, itu dari ujung jari sampai sini. Tapi perhatikan dalam ibadah. Setiap meminta kita ibadah, itu detil disebutkan mana yang harus digunakan. Contoh, An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda takbir, kata Nabi, letakkan tangan yang kanan di punggung yang kiri. Ketika menyebut tangan, kaf ini. Jadi yang ini telapak bertemu dengan telapak, seperti ini. Dengan punggung. Ya. Dan langsung, fawada'a, fa itu huruf cepat, harfu atfin. Ya, yarbitu baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda. Jadi begitu takbir langsung letakkan telapak kanan bertemu dengan ini punggung. Atau ini pergelangan bertemu dengan pergelangan. Jadi begitu takbir Allahu Akbar begini. Tidak usah diukur dulu. Allah ya, ukuran. Langsung. Sa'id ini. Tapi ketika wudu, lihat baik-baik, tangan sampai siku, marafik jamak dari mirfaq. Jadi kalau kita runut kepada makna ayatnya, maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi mengembalikan kepada makna asal. Ketika menggunakan ila, artinya yang dibasuh dari tangan sampai sini, bukan dari siku ke bawah. Jadi kalau Anda buka keran, kadang-kadang Anda wudu, ada sementara yang wudunya seperti ini, ya, dibuka kerannya, sikunya dibasuh ke bawah. Kalau kita lihat ayatnya, kata ayatnya ila, jadi siku itu terakhir, ambil airnya, tumpahkan ke sini sampai ke siku. Ambil lagi balikan, ambil lagi seperti ini. Jadi bukan seperti ini, sikunya dibasuh sampai ke bawah. Karena ayatnya menunjukkan harful ghayah dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Nanti dari hikmatul wudu ada pembahasan khusus. Kenapa dibasuh dari sini bukan dari sini. Nanti ada pembahasan tersendiri di situ. Kecuali kalau ditanyakan saya bahas nanti. Kembalikan. Lihat sini. Salat ketika disebutkan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tunaikan salat dari tergelincir matahari, zuhur, asar, maghrib, ghasaqul lail sampai ke isya. Perhatikan baik-baik. Ketika menyebutkan fajar, subuh, ternyata tiba-tiba diberikan kalimat terakhir wa Qur'anal fajr. Dan Qur'anal fajri, subuh. Kenapa subuh kalimatnya diakhirkan di sini? Dan yang paling menarik menggunakan huruf waw. Kalau yang 4 zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang disebutkan isyarat salatnya. Tapi ketika menyebutkan waktu subuh ditambah oleh Allah menggunakan huruf waw wa harfu atfin wa ziyadah. Huruf ataf perangkai plus memberikan tambahan. Kemudian disebutkan kalimat Qur'annya. Padahal bisa Allah mengatakan begini, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Tapi ditambahkan kalimat Quran untuk menunjuk keistimewaan di waktu fajar. Lihat baik-baik. Kalau tanpa menggunakan kalimat Quran, itu berarti nilainya sama dengan yang lain, hanya salatnya saja. Tapi ketika ditambah dengan kalimat Quran, Quran al-fajri, di dalam Al-Quran ada 2 jenis kata Quran. Ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan kata alif lam. Kalau yang menggunakan alif lam, contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada alif lamnya. Itu artinya kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Fatihah sampai An-Nas menggunakan alif lam. Tapi kalau tidak menggunakan alif lam, Quran itu artinya semua jenis bacaan yang mampu dibacakan. Al-Qurannya, doanya, istighfarnya, kalimat thayyibahnya. Semua bacaan yang kita mohonkan kepada Allah itu disebut secara umum kalimatnya dengan satu kata, Quran. Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting. Semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma oleh Allah, lihat kalimatnya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, tapi inna malaikatal laili wa malaikatan nahari tajtami'u fila salatil fajri. Seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Karena itu saking pentingnya waktu fajar, bahkan ada orang yang bangun sebelum fajar hanya untuk beristighfar di waktu sahar.
setelah dia tahajud. Ada malam disebut dengan lail. Lail itu artinya malam. Turunannya ada lailah, layali, lela, lila. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya? Sifatnya disebut dengan lailah, lailatul qadar. Nah, kembalikan sini. Fokus. Lail malam. Dari ba'da isya malam sampai ke fajar. Nah, jeda antara fajar dengan malam sekitar 30 menit. Kalau sekarang di Lombok 4.51, sekitar 30 menit ya. Kisaran misalnya 4.20 atau 4.30. Itu disebut dengan sahar namanya. Waktu singkat menjelang fajar. Jamaknya disebut dengan asharun. Asharun. Di Quran ada rahasia besar. Ada ahli surga. Yang dijamin oleh Allah tinggalnya nanti di taman surga. Taman surga itu termasuk tingkatan surga yang cukup tinggi. Dan yang masuk ke situ itu bisa diperkenankan oleh Allah melihat Allah langsung tanpa sekat. Tidak usah dibayangkan. Itu ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23 penglihatannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang saat di akhirat itu berbinar-binar wajahnya. Ada cahaya, gembira dia. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa melihat Rabbnya langsung pada saat itu tanpa sekat. Ketika masuk ke surga dan luar biasanya. Dimasukkanlah ke taman surga. Di surga lain, level di bawahnya. Itu kalau menginginkan sesuatu dilayani oleh pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun. Anda bacakan di surah 76 itu. Wildanun mukhalladun. Kalau perempuan dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Laki-laki bidadari-bidadari surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat wajahnya, tidak pernah terdengar kisahnya, dan Anda melamun sekarang gak akan seperti itu. Jauh. Itu baru yang biasa. Anda ingin apapun diberikan yang terbaik. Tapi taman surga tidak. Allah langsung memberikan tanpa ada perantara. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan atas sampai bawah. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Kanu qalila, ciri pertamanya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un, ayat 17. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dibangun malamnya banyak, sedikit tidurnya. Ingat kalau Quran sudah memberikan kalimat jangan ditambah, jangan dikurangi, nilainya akan berkurang. Kata Quran sedikit tidur. Anda tambah kalimatnya sedikit-sedikit tidur. Hati-hati. Nabi sedikit makan, Anda sedikit-sedikit makan misalnya. Itu nanti akan tidak berimbang. Baik ya, nanti sedikit tidur masuk ke dalam surga. Sedikit-sedikit tidur masuk ke surga-surgaan. Lihat baik-baik. Apa amalan selanjutnya? Saya akhiri pembuka sampai sini dan berbahagialah kita yang mendapatkan kesempatan ini. Ayat 18-nya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan dekat-dekat waktu fajar mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar. Jangan tinggalkan. Kata Nabi kalau orang tahu kemuliaan di waktu fajar, dia akan datangi waktu itu walaupun dengan merangkak. Saking mulianya. Ayo bangun, bangun. Saya ditawarin untuk rekaman tadi sebelum fajar. Saya bilang nanti saja setelah selesai sholat. Karena ada kesempatan yang tidak mungkin saya dapati lagi untuk hari esok. Saya diberikan waktu sekarang bukan untuk hidup di hari esok. Karena belum tentu esok hidup. Kalau Allah tidak berkehendak. Karena itu syukurilah pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipilih menunaikan salat langsung di sini dengan fajarnya, dengan i'tikafnya, dengan segalanya. Perhatikan di antara sekian hamba yang hidup dan bertadaffuq banyak menyebar, kita yang terpilih. Maka pertahankan iman itu, semoga Allah menerima amalan kita insyaallah. Bismillah. Waktu habis. Apa maksudnya? Habis ceramah atau habis pembukaan? Tayyib. Saya sampaikan mukaddimahnya. Silakan fadhal bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Bismillah. Sampai jam berapa kita? Kita sampai isyraq. Tayyib. Jam 6.20. Tayyib. Bismillah. Ya, baik para jemaah yang rahmatullah SWT, kita sampai pada sesi tanya jawab wawasan keislaman. Adapun pertanyaan bisa
berikan melalui kertas. Nanti kami menyadari tidak semua pertanyaan nanti akan bisa terjawab sampai habisnya waktu kita, di masuknya waktu isyraq jam 6.20. Maka dari itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum-antum yang bertanya kepada guru kita pada pagi hari ini. Insya Allah di lain kesempatan semoga Allah mengizinkan beliau datang kembali. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Jazakumullah khair. Tanya. Bismillah. Tanya. Tidakkah kita menyerupakan diri dengan orang Yahudi, Nasrani bila kita meyakini hanya kita yang masuk surga sedangkan yang lainnya masuk neraka? Tanya. Semua orang yang memiliki kepercayaan, dia punya keyakinan bahwa keyakinan itu akan mengantarkan dia pada maslahat. Silakan cek. Kalau Anda tanyakan kepada non-muslim, dia pun akan yakin masuk surga. Anda tanyakan misalnya pada orang Nasrani, dia yakin masuk surga. Anda tanyakan kepada orang Yahudi, dia yakin masuk surga. Anda tanyakan pada diri kita sendiri, kita pun yakin kita akan masuk surga. Hanya di antara sekian keyakinan itu, kita bisa ukur mana di antara keyakinan yang membuktikan kebenaran dari apa yang diyakini. Sama, Anda ingin mengerjakan sesuatu, semua punya capaian. Tapi kan semua capaian itu bisa diukur mana yang paling benar di antara semua itu. Saya beri contoh kepada Anda misalnya. Baik, jika ada orang mengatakan 2 kali 3 sama dengan berapa? 6 misalnya. 2 kali 3 sama dengan 6. Ada yang yakin 2 kali 3 sama dengan 5. Ada yang yakin 2 kali 3 sama dengan 7. Ada yang yakin 2 kali 3 sama dengan 6. Bagaimana membuktikan keyakinan ini? Mana yang paling benar di antara yang 3 ini? Maka perlu diuji dari semua keyakinan itu untuk menentukan mana yang paling benar dari semua apa yang diyakini itu. Baik, mari kita buktikan misalnya. Dari semua apa yang tadi diyakini, kita mesti bedakan. Ini ada 2 pertanyaan. Apakah ketika kita akan yakin masuk surga termasuk tasyabbuh? Yang kedua, bagaimana menguji keyakinan antara yang paling benar sehingga iman kita yakin terhadap apa yang kita yakini. Baik, saya mulai dari yang kedua dulu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, paling kiri sebelah atas. Innad dina indallahil Islam. Sungguh jika ada pun segala hal yang diyakini disebut dengan agama, din, maka yang paling benar kata Allah, yang saya ridhai hanya Islam. Islam, mutlak, itu keyakinan kita. Ketika Allah menyebutkan yang paling benar Islam, bukan hanya menerangkan Islam benar, tapi menurunkan pemahaman-pemahaman supaya yakin cuma Islam yang benar, bukan yang lainnya. Dari mana? Mari kita uji. Dan ini secara ilmiah bisa kita bahas. Jadi jangan sampai antum mengecilkan orang lain tapi tidak punya argumentasi. Quran itu ketika menjelaskan sesuatu sifatnya argumentatif. Nih keterangannya. Tapi dari keterangan ini saya tidak paksa Anda untuk meyakini apa yang saya yakini. Anda mau silahkan, saya nggak paksa, itu indahnya Quran. Buka Quran surah kedua ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang untuk memeluk ad-din. Din yang dimaksud Islam. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Di dalam Islam gak boleh paksa orang. Apalagi dengan senjata gak boleh. Tembak orang, bom orang, bunuh orang, itu gak boleh, dilarang. Ya, saya pernah dengar kejadian bom Jalan Tamrin itu. Baik, setelah itu saya ke Lampung, ada pertanyaan. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Masya Allah. Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya gak beda. Kaidahnya lain. Sekarang perhatikan, kata Quran, jangan paksa orang. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Tapi Quran menerangkan, ketika Anda tanya dari mana taunya Islam benar yang kamu yakini, diturunkanlah variabel-variabelnya untuk membuat Anda berpikir di situ. Contoh, dari aspek ketuhanan, kan yang paling penting, paling substansial, paling esensial, yang paling kuat dalam tatanan keyakinan itu adalah aspek ketuhanan, uluhiyah. Yang membedakan satu keyakinan dengan yang lain adalah konsep ketuhanannya. Dalam Islam tidak ada yang paling jelas dibanding keyakinan lain tentang yang menjelaskan tentang ketuhanan kecuali dalam Islam. Contoh, saya berikan gambaran, mohon izin. Siapa Tuhan kita? Allah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, ketika Anda menyebutkan Allah, turun perintah dari Allah. Jangan cukupkan, katakan Allah. Jangan cukupkan, tapi Anda mesti punya ilmu untuk menetapkan kenapa Allah yang dianggap Tuhan. Kenapa Allah yang kita yakini sebagai Tuhan. Perhatikan, ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, "Hei, man rabbuk, man rabbuk?" Karena ketika turun ayat, "Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq." Rabb. Kata mereka, siapa Rabb itu?
Karena ini Tuhan-Tuhan kami pun Lata, Uzza, Manat itu Rabb juga. Rabb kamu siapa? Turun. Kul huwa, katakan huwa yang disebut Rabb itu Allah. Saya tulis. Allah. Ketika menyebutkan Allah, perhatikan. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam. Fa'lam, Anda mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang lihat baik-baik ya. Dari namanya saja Allah sudah menerangkan, saking jelasnya konsep ketuhanan dalam Islam, namanya saja itu tidak ada bandingannya. Kul, katakan Muhammad, huwa Allah, dialah Rabb itu Allah Ahad, yang dari sifat namanya dia punya sifat Ahad. Lihat sini. Kata Allah, kalau ada satu yang disebut Tuhan, dipertuhankan, maka ciri pertama dia mesti beda dengan makhluk. Lihat baik-baik ya. Konsep ketuhanan dalam Islam mengatakan setiap yang disebut Tuhan, yang diyakini sebagai Tuhan, itu mesti punya perbedaan dengan makhluk yang menuhankannya. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, Khalik sama dengan makhluk, apa bedanya kemudian Khalik dengan makhluk? Di kaidah pertama, tidak boleh Allah sama dengan makhluk, Tuhan sama dengan makhluk. Kedua, tidak boleh bahkan Tuhan lebih rendah dari makhluk. Jadi kalau manusia makhluk kuat, Tuhan harus lebih kuat. Kalau makhluknya misalnya punya kekuatan, Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan itu. Sepakat sampai sini? Nah, namanya pun mesti beda dengan makhluk. Lihat, nama Tuhan Allah sifatnya Ahad. Ada Wahid, ada Ahad, itu beda. Kalau Wahid satu masih mungkin ada dua. Itsnain, tsalatsa, arba'. Tapi kalau Ahad satu-satunya yang tidak ada duanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Dari segi namanya saja itu sudah punya mukjizat. Kata Allah, nama ini tidak akan pernah ada duanya. Dan setiap Anda hilangkan setiap hurufnya akan menunjuk pada zat yang satu. Contoh. Allah. Saya hilangkan kemudian satu hamzah wasalnya. Ini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya hilangkan satu huruf masih menunjuk pada yang satu. Ahad. Lillah. Saya hilangkan satu lamnya. Lam satu hilang. Pasti dia ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lah masih menunjuk kepada Allah. Saya hilangkan lamnya. Baca. Hu itu singkatan dari huwa asalnya. Hu singkatan dari huwa. Karena ketika Anda baca huwa wakaf di sini, maka Anda hilangkan wa-nya, baca hu-nya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255, paling kiri pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wakaf di huwa. Allahu la ilaha illa wa-nya enggak dibaca. Kalau Anda ingin baca, Anda munculkan lagi huwa. Lihat ketika Anda wakaf di situ, Allahu la ilaha illa asalnya dari huwa, menunjuk kepada Allah. Kalau Anda tanya siapa itu huwa Ustaz, kembalikan ke ayat Quran surah ke-112. Kul huwa Allahu ahad. Kul huwa Allahu ahad, masih menunjuk kepada Allah. Kalau saya hapuskan kemudian, ini saya hapus lagi. Kelihatan? Tidak. Setiap yang tidak kelihatan disebut dengan ghaib. Maka Allah kemudian menerangkan dalam Quran surah kedua ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, masih menunjuk kepada ghaib itu ahad, Allah. Setiap huruf dihilangkan masih menunjuk pada zat yang sama. Itu baru namanya saja. Sekarang Anda hadirkan segala nama yang dipertuhankan di sini, tuliskan. Ambil contoh saja. Saya tidak tuliskan untuk menghormati kepercayaan yang lain, tapi kalau Anda ingin coba silahkan masukkan. Karena kita agak sensitif nih, pulang dari sini jadi tersangka nanti saya. Misal, ada yang mempertuhankan dengan nama misalnya, misal dengan nama yang luas. Misal saja, tulis, buang S-nya, jadi apa? Menunjuk pada makna yang berbeda. Buang I-nya, jadi apa? Buang L-nya, jadi apa? Buang U-nya, jadi apa? Buang T-nya, jadi apa? Gak ada sama sekali. Masukkan nama-nama yang dipertuhankan, tuliskan hurufnya, tuliskan namanya. Semua nama dari kepercayaan apapun, tuliskan. Ketika Anda hilangkan setiap hurufnya tidak akan menunjuk pada zat yang sama. Perhatikan, dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa ini nama bukan nama biasa. Jadi benar ketika Allah mengatakan memilih namanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini menunjukkan keyakinan yang paripurna, baru namanya.
Saya belum bicara rububiyahnya. Saya belum bicara asma wa sifatnya. Itu saya baru bicara tentang namanya saja. Maka kalau namanya saja sudah punya mukjizat jauh dibandingkan yang lainnya, maka bagaimana kemudian kita menolaknya sebagai Tuhan? Belum yang lainnya, lam yalid wa lam yulad, tidak diperanak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan itu hasil dari anak berarti sama dengan makhluk. Lihat kan bedanya, Tuhan Khalik mesti beda dengan makhluk. Manusia mengandung melahirkan. Tuhan tidak boleh mengandung, tidak boleh melahirkan. Kalau Tuhan mengandung melahirkan berarti sama dengan makhluk. Jelas ya? Baik, makanya Allah menolak. Saya tidak dilahirkan, saya tidak melahirkan. Kalau saya punya sifat itu sama dengan makhluk. Kalau kalian menyamakan Tuhan, kenapa kalian menyembah Tuhan? Masing-masing aja ngaku Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak punya partner dalam kekuasaannya. Wah, kalau punya partner bahaya. Tuhan ini pengen begini, Tuhan itu pengen begitu. Ya, ada Tuhan pemberi nikmat, ada Tuhan pemberi azab. Begitu mau diberikan nikmat, kata yang azab, jangan, karena saya mau mengazab itu. Kata yang pemberi nikmat, jangan dulu, saya berikan itu. Ribut sama Tuhan. Jelas ya? Jadi kalau kita meyakini misalnya Islam agama yang hak, kemudian itu mengantarkan kita ke surga. Ketika Anda yakin dengan Allah disebut beriman. Iman syarat pertama mengantarkan ke surga. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat surga pertama dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas, maka disebut kalimat iman dulu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar pada orang-orang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapat kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai keindahan di dalamnya. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau ada misalnya mohon maaf ya, mohon maaf, orang-orang meyakini oh agama saya benar mengantarkan ke surga, kita bisa uji dengan keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Jelas ya? Tayyib. Sekarang apakah kalau orang Yahudi Nasrani meyakini masuk surga, kita meyakini sama tasyabbuh? Anda pahami dulu apa itu tasyabbuh. Sehingga dengan memahami kalimatnya kita bisa menerangkan hukumnya. Nah, sekarang ini banyak orang menyimpulkan satu hukum tapi tidak paham dengan esensinya. Tasyabbuh itu artinya menyerupai perbuatan-perbuatan yang dengan penyerupaan itu mengesankan dia bagian dari orang yang mengerjakannya. Misal, tasyabbuh itu dibagi dua. Tasyabbuh yang kurang sama sekali, nggak boleh, yang terkait dengan ibadah. Antum kenal Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari pendiri NU? Kenal di mana? Luar biasa memang ini. Utsman bin Affan kenal, ini Umar bin Khattab kenal, luar biasa ya. Kiai Hashim kenal, dia sudah wafat, beliau sudah lama wafatnya. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Sultan Hadiwijaya, ya, atau dikenal dengan Pangeran Benawa bin Abdullah, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdul Rahman, Warid Jadan Aidul Yakin, anak dari Sunan Giri. Baik, anak Maulana Ishaq, anak dari Sunan Giri. Jadi masih nyambung ke Sunan Giri. Saya sebutkan tadi malam, ya, Sunan Giri punya beberapa anak, diantaranya adalah terhubung kepada ayahandanya Maulana Ishaq. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Menulis 19 kitab. Saya punya semua kumpulan kitab beliau. Itu kitab keduanya, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka di halaman ke-14. Paling kanan sebelah atas, baris yang kelima sampai 7. Ujung baris yang kelima sampai ke baris nomor 7. Itu beliau mencontohkan tasyabbuh paling gampang dipahami yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya di Nusantara. Dibuka di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas, faslun, fasal pembahasan fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang munculnya bid'ah. Bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di Pulau Jawa. Kemudian wantisyariha wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja, kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabbuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas, pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu, siapa yang bertasyabbuh mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka.
Misal, maaf, ya pakaian topinya dipakai. Kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu. Maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Jelas? Ada orang beda kepercayaan dengan kita, dia mengenakan pakaian, tak ikuti pakaian itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Ada orang punya kebiasaan, misal ada ulang tahun, tiup lilin, tiup lilinnya, ditiup-tiup nggak mati-mati, ya masya Allah, karena lilin ditutup dengan gelas, ya kan, masya Allah. Tayyib, bisa nggak mati-mati, tiup, nah itu kebudayaan yang dilarang. Valentine misalnya kan, Valentine, 17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram. Anda ikuti tasyabbuh dengan itu haram hukumnya. Itu yang disebut tasyabbuh. Ya, tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah yang dibenarkan itu gak ada masalah. Misal orang Yahudi pakai pesawat, kita pakai pesawat itu gak ada masalah. Ya, jangan diserupakan. Pesawat, Yahudi pakai pesawat, saya pakai pesawat, haram. Masya Allah. Tiba-tiba datang panggilan haji, menunaikan ibadah haji. Baik, hei siap berangkat besok haji, masya Allah, siap. Pakai apa? Pesawat, haram ah. Mau pakai apa? Kuda aja. Wow, bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah? Susah. Ya, itu handphone. Orang Nasrani pakai handphone, antum pakai handphone. Ya, jadi jangan diserupakan. Oh, Nasrani handphone, saya pakai handphone, berarti haram. Tidak. Ya, Anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan, Anda gunakan. Cuma perbedaannya bagaimana cara Anda menggunakan itu. Mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka, Anda gunakan untuk keyakinan Anda. Update waktu sholat, masukkan program Quran di dalamnya. Ada yang sifatnya serupa, dia nelpon, Anda nelpon, itu bukan tasyabbuh. Karena itu pola umum dalam kehidupan. Dia bicara, Anda bicara. Dia makan, Anda makan. Itu bukan tasyabbuh. Cuma perbedaannya, apa yang Anda makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mencari makanan, bagaimana cara mereka mencari makanan. Itu yang membedakan antara mereka dengan kita. Makanya orang beriman ketika mencari makan pun disebut kalimat imannya dulu. Quran surah kedua ayat 172, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, silahkan cari makan dari apa ya rezeki yang telah kami tetapkan. Di orang beriman itu mau cari makan pun imannya disebutkan. Dan halalnya dibuang. Lihat. Ketika Allah menyebutkan manusia secara umum, kalimat halalnya muncul. Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia, silahkan cari makan dengan cara yang halal. Silahkan beraktivitas di bumi dengan cara yang halal. Tapi ketika menyebut orang beriman, halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang. Thayyibat jadi dijamakkan. Thayyib jadi thayyibat. Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya akan otomatis menuntun dia pada yang halal. Jadi kalau Anda mengaku beriman, masih mencari yang haram, ada yang salah dalam iman Anda. Ada yang keliru. Makanya orang beriman itu tidak mungkin melakukan perbuatan buruk. Datang ke kantor, tiba-tiba ada yang misalnya ngasih proyek yang tidak jelas, imannya akan menghentikan tangan dia untuk menyebut yang tidak jelas itu. Pak, silakan tanda tangan Pak. Ini ada tambahan untuk Bapak 100 juta. Begitu akan dilakukan, tangannya mustahil mengerjakan itu. Berhenti dia. Kok tidak tanda tangan Pak? Maaf, saya malu pada Allah Subhanahu wa taala karena iman saya menahan tangan saya berbuat maksiat. Telunjuk orang tahiyat tidak akan pernah mengerjakan maksiat. 100 juta Pak, nggak bisa. 1 miliar Pak, saya istikharah dulu ya. Masa tidak? Gak ada tawaran. Paham ya? Nah, jadi kalau mereka yakin masuk surga, kita yakin itu bukan tasyabbuh namanya, tapi perbedaan keyakinan kita untuk didiskusikan mana yang terbenar di antara keyakinan itu. Di tasyabbuh itu sifatnya ada dua, tasyabbuh dengan yang tidak dibenarkan sama sekali, yaitu perbuatan-perbuatan kufur yang bisa mengantarkan kita pada kufuran, atau perbuatan maksiat yang dilarang oleh ketentuan agama. Tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah itu bukan tasyabbuh namanya, tapi hanya kegiatan-kegiatan rutinitas yang bisa kita kerjakan oleh setiap manusia. Saya mohon maaf ya, ini kalau pertanyaan agak banyak, saya gantian dengan yang lain supaya agak tercover ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara membangun bisnis tanpa meminjam di bank? Karena ada riba di dalamnya. Apakah boleh jika kita bisnis dimulai dengan pinjaman di bank? Adapun jika ada, bagaimana caranya? Taib.
bisnis itu butuh modal. Modal itu dibagi dua. Ada modal materi, ada modal kreativitas. Allah menurunkan kepada Anda kemampuan untuk berpikir. Dan hebatnya setiap kita sebelum terlahir itu sudah diberikan kemampuan oleh Allah, pengetahuan untuk bisa memetakan kehidupan kita. Antum tahu Nabi Adam? Saya sebut tahu, nggak ada yang ngaku. Saya sebut kenal, ada yang kenal. Tahu Nabi Adam ya? Nabi Adam ketika Allah ciptakan, sebelum ditugaskan jadi khalifah di bumi, itu diberikan bekal dulu. Bekalnya pengetahuan. Quran surah kedua ayat 31, paling kiri sebelah atas. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis pengetahuan, mampu menyebutkan semua benda yang ada di semesta. Kemampuan Nabi Adam mampu menyebutkan semua benda di semesta. Ada berapa benda ini? Di masjid ini saja banyak. Ada lampu, ada atap, ada macam-macam, ada kubahnya, ada kubah bocor, ada yang tidak, ada kipas, dan wah, luar biasa. Ada karpet, ada kursi, banyak. Itu baru masjid, belum yang lain. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Adam manusia bukan? Nabi bukan? Adam Nabi bukan? Nabi, Rasul bukan? Ingat, Rasul bukan? Yang bilang Rasul angkat tangan. Baik. Yang Nabi angkat tangan. Anda Nabi? Ada Nabi di Lombok ini luar biasa. Masya Allah. Saya kan katakan yang bilang Rasul, yang kedua yang Nabi angkat tangan. Subuh-subuh sudah ada Nabi. Alhamdulillah. Taib, Adam Nabi bukan Rasul. Allah Rasul dapat risalah untuk disampaikan pada umat. Kalau Nabi dapat risalah untuk pribadinya dan yang terdekat dengannya. Adam kenapa bukan Rasul? Karena belum ada umat. Adam turun, umat belum ada. Karena ada manusia pertama. Baik, Adam Nabi, Adam manusia. Diajarkan oleh Allah kemampuan pengetahuan. Kita anak cucu Adam. Karena itu disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan di Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam. Karena kita anak cucu Adam berarti sama-sama manusia. Cuma bedanya Adam alaihissalam Nabi, kita bukan. Dan kita mendapatkan fitrah yang sama. Adam diciptakan dengan pengetahuan bekalnya. Kita pun dengan bekal pengetahuan. Cuma bedanya karena Adam Nabi alaihissalam melekat fitrah kenabian. Fitrah kenabian itu diajarkan langsung oleh Allah. Kalau kita bukan Nabi, melekat fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan ditanamkan potensi pengetahuan. Tanamkan. Kalau Anda ingin mengeluarkan potensi itu, Anda mesti belajar. Makanya turun ayat Quran surah 96 ayat 1. Iqra, baca. Quran surah 9 ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Pahami, belajar. Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cari pengetahuan, cari, keluarkan. Ternyata kita ini makhluk cerdas, makhluk pintar. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan pintar. Tidak ada manusia bodoh. Saya dapatkan hasil research dari Eropa. Ternyata yang terbaru sekarang bahkan dari Amerika, dari California, ada research dari Universitas California bahwa manusia itu paling minimal, paling kecil kemampuan otaknya 100 juta gigabyte. Memori manusia paling kecil itu 100 juta gigabyte. 100 giga saja, 100 juta, 100 giga tanpa juta itu menghimpun informasi biasa. Juta. Dan 90% otak manusia itu cerdas. 90%. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada yang jenius jangan dulu sombong, cuma 5%. 5%-nya lagi telat. Jadi kalau ada yang terlambat jangan pesimis karena dia bisa memilih apakah mau jadi pintar atau jenius. 90% pintar. Jadi pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Balik ke sini. Bagaimana cara menggunakan akal kita dalam teori bisnis tadi turun banyak ayat. Silahkan Anda bisa gunakan modal. Modal ada 2. Pertama modal materi. Kalau harta Anda cukup Anda boleh gunakan itu. Misal saya mau bisnis ukur. Bisnis apa? Apa yang mau Anda raih? Kemampuannya di mana? Turunkan dulu perangkatnya. Jangan ujuk-ujuk ada anganan. Angan begini, angan begitu. Tapi kemampuan tidak ada. Ukur. Bagaimana kemampuan mengerjakannya, apa objeknya, bagaimana pembagian waktunya, bagaimana kapasitasnya, turunkan apa modal yang saya miliki. Anda ingin mendapatkan misalnya objek bisnis, nilainya 50 juta. Perangkat untuk mencapai ini lihat dulu. Bagaimana dari segi waktunya, bagaimana dari segi tempatnya, bagaimana dari segi perangkatnya, kebutuhannya, siapa yang menggunakannya, siapa kemudian yang perangkat untuk bisa mewujudkan ini, timnya seperti apa, biayanya bagaimana.
Hasilnya 50 juta yang diraih, semua perangkat ini membutuhkan investasi misalnya 20 juta. Dapat 50 juta, keuntungan 30 juta. Modal yang dipunya berapa? Modal yang dipunya misalnya cuma 5 juta. Maka tidak cukup bisa menggunakan 20 juta ini. Kemana solusinya? Baik, Anda bisa gunakan dua cara di sini. Kalau sekiranya modal tidak cukup untuk ini, maka ada cara yang pertama, cara kreativitas. Anda bisa rangkul yang lain. Anda mau buka koperasi misalnya, nggak harus ada modal langsung, 20 juta. Saya nggak dapat, koperasi jangan dulu dibuka. Tidak, Anda kumpulkan perangkat yang lain lewat wasilah-wasilah. Anda punya apa? Saya mau bikin bisnis koperasi. Bisnisnya di sini ada makanan-makanan, Masya Allah. Ayo gabung yuk. Anda bisa berikan apa? Baik, saya berikan misalnya bagian makanan A-nya. Saya sumbang mejanya. Saya berikan bagian kursinya. Saya pasang tendanya. Terafiliasi semuanya ini bersatu menjadi satu. Disebut dengan syirkah namanya. Persatuan untuk mewujudkan sesuatu. Modal berapa dihitung? Dari sini sekian, dari sini sekian, dari sini sekian. Bahkan yang 5 juta tidak dipakai karena bersinergi dengan yang lainnya. Terwujud koperasi itu dihitung keuntungannya, dibagikan presentasi di situ. Itu yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu orang paling kaya Pak, Ibu di Mekah. Kaya luar biasa. Masuk Islam. Ketika akan hijrah ke Madinah, ketahuan masuk Islam, dirampas hartanya semua oleh orang kafir. Ambil semua. Kata orang Quraisy, kalau mau hijrah, kami rampas semua. Kami tidak akan eksekusi Anda. Nggak akan kami bunuh, silahkan berangkat. Tapi semua harta kami ambil, pergi berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Sengaja orang kafir tidak mengeksekusi untuk memberi pelajaran pada yang lain. Kalau Anda masuk Islam akan jadi fakir seperti ini, plus belum tentu selamat sampai ke Madinah. Keluarganya ditanya, kalau Anda ingin ikut suami pada istrinya, silahkan. Kami rampas semua, berangkat dengan suami dengan pakaian saja. Tapi kalau Anda pilih di Mekah, tinggal kembali kepada kepercayaan semula. Kata orang-orang kafir Quraisy, saya berikan semua harta suami, jadi orang paling kaya di kota Mekah, dan boleh menikah dengan laki-laki manapun kami fasilitasi. Saya tanya pada ibu, kalau ibu saat itu misal jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, misal, ibu pilih ikut suami jatuh fakir dan belum tentu selamat ke Madinah, atau tinggal di Mekah jadi perempuan paling kaya dan bebas memilih pemuda manapun untuk dinikahi. Anggap suami nggak hadir subuh ini, ibu pilih yang mana? Satu atau dua? Ikut suami atau tinggal di Mekah? Oh, pikir-pikir dulu. Habis waktu. Boleh tambah sedikit. Surupnya masih agak panjang ya. Saya jawab pakai hadis saja. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man sallal ghadat fi jama'ati aw fil masjid ya thumma yaqudu yadhkurullaha ta'ala thumma yusalli rak'ataini ya fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah di masjid atau berjamaah, kemudian dia berzikir, duduk berzikir, zikir ini banyak. Bisa baca Al-Quran, Quran surah 15 ayat ke-9. Bisa menghafal Quran, Quran surah ke-54 ayat ke-17, 22, 32, 40. Bisa juga dengan mengucapkan doa-doa, Quran surah ke-7 ayat 205. Bisa dengan kalimat thayyibah, Quran surah ke-4 ayat 103. Bisa dengan seperti ta'lim sekarang kita berzikir kepada Allah dengan kalimat umum di Quran surah ke-3 ayat 191. Di tafsir di Quran surah ke-9 ayat ke-122. Ya, sampai dengan bidayatul duha, di awal masa duha. Awal duha disebut dengan syuruk namanya. Pergerakannya disebut dengan isyraq. Lalu dia menunaikan salat 2 rakaat di awal duha ini. Maka fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Waktunya kurang lebih masih ada 15-20 menit ke depan. Jadi saya minta izin 10 menit tambah, boleh? Boleh tidak? Alhamdulillah. Silahkan, saya yang penting 15 menit pulang. Anda 1 jam silahkan, gak ada masalah. Taib, lihat sini, fokus. Abdurrahman bin Auf kemudian memilih hijrah ke Madinah, istrinya memilih tinggal di Mekah. Tinggal, tidak ikut suami. Ini tidak mudah. Berangkat ke Madinah dengan modal pakaian. Sampai di Madinah, inilah indahnya persaudaraan dalam Islam. Disambut kemudian oleh orang Madinah. Luar biasa. Mereka menolong para sahabat-sahabatnya. Sampai yang mereka miliki pun diberikan. Sifat menolong dengan memberikan apa yang dibutuhkan disebut dengan nasir. Jamaknya disebut ansar, karena itu disebut mereka ansar. Turun Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10, paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang haus disambut dengan minuman, yang lapar disambut dengan makanan. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya, jatuh fakir, disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Perhatikan kata-katanya. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan, bima makna. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda sebelumnya kaya. Jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaan saya.
Karena beliau tahu orang yang terbiasa kaya, gaya hidupnya beda dengan orang yang kemudian buat jadi fakir. Silahkan, lihat. Dalam rumus fisika itu ada namanya persamaan gaya. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang digerak, apa yang keluar, itu yang masuk. Saya pukul ringan, bunyinya kecil. Saya pukul kencang, bunyinya kencang. Dalam harta begitu. Maaf, gaya orang yang hartanya cukup banyak, keluarnya beda dengan gaya orang yang hartanya cukup. Anda datang ke sini naik angkot, maka gayanya tawadu. Begitu turun, nunduk, sedekah. Anda pakai mobil pribadi, keluar, beda lain. Tapi masalahnya, hukum gaya, persamaan Pascal yang menyebutkan F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu masalahnya. Makanya tidak sedikit orang penuh dengan gaya dalam hidup, begitu harta berkurang, gaya tidak kurang. Dan mati harta itu lebih mudah dibandingkan mati gaya. Itu yang repot, begitu gayanya tidak mati, muncul harta sudah tidak ada, gaya masih banyak. Akhirnya penuh dengan tekanan hidupnya, jadi masalah. Dikira orang ini sahabat mulia itu demikian, padahal dia sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi. Lihat, akhil karim, saya dengar Anda tadinya kaya jatuh fakir, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, saya fasilitasi untuk pernikahannya. Gantian Bu ya, gantian. Kalau antum yang ikhwan, dalam situasi Abdurrahman bin Auf seperti itu, diberikan pilihan, ambil setengah harta saya. Silakan menikah dengan penduduk Madinah yang paling cantik, pilih, saya fasilitasi pernikahan itu. Saya tanya pada antum, antum terima atau tidak ditolak sama sekali? Hah? Ayo pilih. Saya sudah punya keyakinan karena belum saya tanya sudah bilang siap. Inilah bedanya sahabat dengan yang bukan sahabat. Sahabat Nabi ketika mendapat tawaran seperti itu, karena telah mendapat pembekalan dari Nabi, sepanjang punya kemampuan jangan gantungkan diri kita pada orang lain. Tawakkal ala Allah. Ikhtiar dulu. Kata beliau, ditanya 2 jawab 2. Jazakallah khair. 5 makna. Semoga Allah berikan pahala melimpah pada Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Di mana pusat bisnisnya? Beliau ini seorang pebisnis, pengusaha, pedagang, tahu cara bisnis. Apa yang dilakukan ketika ditunjukkan pasarnya? Disitulah beliau berusaha. Modal tidak ada, lihat modalnya tidak ada, tapi menggunakan modal pengetahuan. Cari kemudian jadi penyalur kambing. Gak punya duit buat beli kambing, tapi cari orang yang punya kambing. Saya pasarkan ya. Masya Allah, ambil kambing, pasarkan. Dengan metode yang pernah Nabi ajarkan. 3 bulan. Jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Modalnya tidak minjam sana sini. Padahal pinjaman ada, orang Yahudi banyak. Dengan segala riba yang ada di dalamnya. Tidak minjam. Ambil kambing salurkan. 3 bulan, kambingnya sudah punya luar biasa banyaknya. Ada yang mengatakan luar biasa banyak sampai 10.000 ekor. Belum kemudian untanya. Belum kemudian dinarnya dan sebagainya. 1 tahun, jadi orang paling kaya di Madinah, hartanya saja, kapaknya tadi saya sebutkan semalam. Kapaknya saya terbuat dari emas. Setahun. Dan pernah ada suasana ramai di Madinah. Allahu Akbar. Sayyidah Aisyah keluar sepeninggal Nabi SAW. Begitu keluar bertanya, suara apa itu? Orang mengatakan, itulah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. 60 ekor unta, 600 ekor unta lengkap dengan emas, berlian, segala hal yang melekat dalamnya. Datang kafilahnya. Kata Sayyidah Aisyah, saya mendengar Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Merangkak itu maksudnya, ada banyak yang dihisap, hartanya luar biasa banyak. Tapi masuk surga juga daripada enggak sama sekali. Ya, masuk. Baik. Walaupun diperselisihkan kualitas hadis ini, tapi makna yang ingin saya ambil saat itu mengatakan, begitu mendengar kalimat itu kata beliau, saya sedekahkan semua harta itu untuk kepentingan lillahi rabbil alamin. Saya sedekahkan 600 kafilah. Kalau sekarang 600 truk bawa berlian, bawa emas, bawa macam-macam, Masya Allah. Begitu datang, saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah. Ada enggak yang begitu tuh? Masya Allah. Contoh, ini handphone bagus Pak, pinjam. Pilih mana, handphone atau surga? Handphone atau surga? Ayo. Surga. Baik, Quran surah ketiga Al Imran ayat 133 sampai 134. Ada orang yang masuk surga, surganya seluas langit dan bumi.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada orang takwa yang tinggalnya di surga seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Amalan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar infak baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Ada tawaran masuk surga seluas langit dan bumi. Baik, handphone atau surga? Surga. Masya Allah. Alhamdulillah, pagi ini ada anak yatim dapat handphone. Ditukar dengan surga insya Allah. Surga. Udah perjanjian, alhamdulillah ya. Jazakallah khair. Satu lumayan. Iya. Masya Allah. Gitu ya. Kalau memang sama sekali tidak memungkinkan membangun relasi, makanya coba kenalan dengan yang lain. Itu jamaah itu kan bukan cuma datang. Jamaah itu dari kata al-jam'u, duduk, berkenalan satu dengan yang lainnya, saling berikan perhatian. Di masa Nabi begitu, nggak ada orang masuk masjid kecuali kenal siapa dia. Datang, ini siapa? Ini si fulan. Butuh apa? Butuh ini, butuh. Saling bantu semuanya. Ada ahlus sufah, di situ diskusi. Di spirit jamaah itu bukan cuma datang rame-rame. Kalau cuma kumpul, jangankan Anda. Tuh di lapangan bisa kumpul. Di taman bisa kumpul. Kita itu datang jamaah untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Kumpul, datang, kenali, lihat. Situ lihat kalau ini dipraktekkan dahsyat itu. Ada mahasiswa datang ketemu dosen konsultasi di situ. Ada orang sakit gak bisa ke rumah sakit ketemu dokter ke masjid kasih obat, kasih resep, selesai masalah. Kalau itu kita praktekkan kuat kemudian ikatan kita terjalin ukhuwah Islamiyah. Itu jamaah tiap hari, setiap pekan disebut Jumat lebih luas lagi. Ada yang dari luar kota, ada yang dari luar daerah, macam kumpul kenalan. Makanya ketika Sulaik Al-Ghatafani dari Ghatafan datang ke masjid Nabi, begitu datang langsung duduk. Oleh Nabi ditunjuk dalam bahasa umum. Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau ada seorang masuk masjid tidak ditunjuk langsung orangnya, kalimat umum supaya tidak tersinggung orangnya. Ya, kalau ada seorang datang ke masjid ingin duduk jangan dulu duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nah, semua ahli Madinah tahu tentang itu. Tapi Nabi menyebutkan itu untuk memberi isyarat. Ada orang datang bukan dari Madinah. Kenali siapa dia. Dia belum tahu kebiasaan kita. Coba lihat kebutuhannya. Begitu datang diketahui, Masya Allah, selesai kebutuhannya. Dikenallah dengan nama Sulaik Al-Ghatafani. Datanglah dari situ hadis tentang sholat tahiyatul masjid. Tapi yang penting dari hadis itu bukan hanya tahiyatul masjidnya, tapi membangun hubungan persaudaraan di antara kita. Silahkan cek setiap kali datang Jumat. Ironisnya makna Jumat tidak hadir di hadapan kita, bahkan tidak kenal siapa yang duduk di samping kita. Kanan nggak kenal, kiri nggak tahu, belakang nggak tahu, yang tahu apa? Ngantuk. Ya, dengarkan khutbah, kadang tertidur, sholat 2 rakaat pulang. Itu bukan Jumat namanya. Ada esensi yang harus kita dapatkan di situ. Jelas ya? Tapi minimal dapat handphone lah untuk ahli surga. Habis waktu kita ya, habis ya. Baik, ya kawan sekalian, saya mohon maaf ini karena ada agenda yang harus kita juga teruskan kembali dan kita akan berlangsung ke Jakarta insya Allah. Barangkali insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Kalau memang ada waktu yang lebih, ada hal-hal yang pernah saya lakukan, ada banyak khilaf di sini selama kami berada di sini, mohon dimaafkan. Anda boleh tunjukkan untuk saya perbaiki dan semoga itu bisa menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika ada benar dari Allah dan Rasulnya silakan diamalkan dan semoga dengan itu mengantarkan kita ke surga terbaik sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Baik, kita akhiri dengan doa dengan menggabungkan 3 hal yang seperti saya sebutkan tadi malam. Semoga dengan itu semua keberkahan diberikan pada kita semua dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا إنك أنت خير الساترين. Ya Allah, kami mengakui kami sering berbuat salah, berbuat zalim dalam kehidupan. Kami mohon ampunanmu ya Rabb. Jikalau Kau tidak mengampuni kami, kami akan termasuk pada orang-orang yang rugi, terjebak dalam kezaliman dalam kehidupan kami. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, karena itu jika ada satu orang pun datang ke majlis ini, ke rumahmu ini membawa sepucuk dosa atau lumuran dosanya, maka jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wa la hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa kegelisahan dalam hatinya, maka jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya.
Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada orang datang memiliki kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ringankan dan angkat segala kesulitannya. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat darimu, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada pertemuan rahmat dan cinta di antara kami. Allahumma ya rabbal alamin alif baina qulubina wa wahid sufufana waj'al kalimatuna ya Allah kalimat at-taqwa. Allahumma alhiqna ma'as salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon jamaah